Nah, kenapa sih akhirnya gua kumpulin 3 buah BMW F30. Ini ada 330, ada 320i Luxury dan 320i Sport yang sudah facelift alias sudah LCI. Nah, untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah mobil medium sedan yang ganteng, mewah, dan pastinya memberikan fun to drive atau rasa nyetir yang sangat enak, mobil ini sekarang menjadi incaran para anak muda atau orang yang tidak muda tapi jiwanya masih muda. Dan pas banget kalian tonton video ini sampai habis karena di video kali ini gue akan memberikan beberapa informasi seputar BMW F30 yang harusnya kalian tahu. Kira-kira perbedaannya apa aja dari ketiga mobil ini serta berapa sih harga pasaran bekasnya sekarang? Jadi pastiin udah like video ini, udah subscribe channel Belanja Mobil, dan sekarang kita mulai videonya. Let's go! Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai F30, mobil ini sendiri, F30 itu adalah sebuah kode bodi ya teman-teman ya. Jadi BMW itu memiliki beberapa kode bodi, sampai sekarang itu penyebutannya kode bodi G. Nah, di seri F ini merupakan kode bodi yang mana masuk dalam generasi keempat dari sebuah BMW seri 3. Yang mana kode bodi F sendiri adalah generasi kelima dari BMW seri 3. Yang pertama itu ada E24, lalu ada E30, E36, E46, berganti ke mode E, E90, dan akhirnya sampai di generasi sebelum keluar yang terbaru yaitu F30. Dan di atasnya F30 ada kode bodi terbaru yaitu G20 teman-teman. Dan mobil ini walaupun sudah satu generasi di bawah yang terbaru tapi tetap memberikan kesan modern, pastinya teknologi yang baik, dan juga rasa berkendara yang masih sangat mumpuni sekali. Nah, mobil ini sebenarnya pertama kali dikeluarkan di Jerman sana yaitu tahun 2011. Sampai akhirnya di tahun 2020 kemarin barulah berganti generasi. Jadi 10 tahun untuk masa penjualan dari kode bodi F30. Nah, di Indonesia sendiri mobil ini masuk di tahun 2011 juga dan berhenti produksi di tahun 2020 dan juga mengalami LCI atau Life Cycle Impulse atau facelift bahasa mobil Jepangnya itu di tahun 2016 teman-teman. Nah, kebetulan kita punya 3 unit BMW F30 dari berbagai tahun juga berbagai tipe. Nah, kita bicara dulu tipenya yang dijual di Indonesia. Yang terendah itu ada 320 Luxury teman-teman, seperti mobil yang di belakang gue ini. Lalu ada 320 Sport. Lalu ada juga BMW 325, 330 seperti mobil ini. Dan juga ada yang paling tinggi yaitu 335 dengan mesin 3000 cc 6 silinder. Nah, ketiga mobil ini sebenarnya mesinnya masih sama teman-teman. Jadi hanya saja berbeda di bagian ECU dan juga bagian pengapian, sehingga tenaganya juga berbeda dari ketiga buah mobil ini. Nah, pertama kali yang kita bahas adalah bagian desain depan ya. Desain depan yang paling basic dulu yaitu 320i Luxury. Ya, sesuai dengan namanya yaitu Luxury. Jadi tampilan daripada mobil ini itu terlihat lebih kalem dan juga cocok untuk kalian mungkin yang tidak mau mobil yang terlalu agresif dan juga sporty. Grillnya sama ya, semuanya itu menggunakan kit grill yang sudah dilapis chrome untuk bagian framenya, tapi bagian bawah alias bumper bawahnya itu berbeda. 320i Sport dan 320i Luxury itu berbeda ya, karena untuk yang Luxury ini ada lapisan chrome lagi di atas fog lampnya, dan yang ini nggak ada. Digantikan dengan warna brush aluminium seperti ini. Dan sama-sama sporty ya, tapi di yang tipe Luxury ini terlihat lebih elegan karena di sini juga ada satu buah aksen chrome di bagian bawahnya. Kalau yang ini polos aja. Berbeda lagi dengan yang 328, ini semenjak di seri 325 sudah menggunakan bumper ini karena memang bumper itu berbagi dengan bumper yang digunakan oleh divisi M dari BMW. Ini bumpernya lebih terlihat sporty karena banyak sekali air dam di bagian bawah dan di sini juga bolong teman-teman. Menghilangkan aksen chrome di bagian bawah. Nah, jadi sesuai dengan peruntukannya yaitu BMW ini BMW 330 dengan tenaga mesin yang lebih besar sehingga aksen-aksen seperti inilah yang dipertahankan untuk sedannya. Lampu teman-teman, lampunya versi LCI ataupun non LCI itu sama-sama aja. Dia sudah menggunakan LED yang juga sudah
terang sekali untuk pancaran sinarnya. Tapi yang LCI ini terlihat lebih modern pastinya ya, karena dia sudah diperbaharui nih untuk bagian LED DRL-nya. Namun secara bentuk semuanya masih senada alias masih mirip-mirip aja. Oke, lalu kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini tiga dari mobil ini beda semua untuk velgnya. Untuk yang tipe sport dulu, 320 e-sport ini masih 1 ton aja alias warnanya masih silver. Dia dibalut ban ukuran 17 inci dengan aspek rasio di 225 aspek rasio 55. Pastinya untuk fitur keselamatan BMW walaupun seri terendahnya tetap mumpuni. Depan belakang sudah cakram, ABS, EBD, brake assist, stability control, dan juga berbagai mode berkendara. Nah, ini untuk tipe sportnya. Yang luxury lebih kalem lagi nih velgnya teman-teman. Nah, untuk yang luxury palangnya lebih banyak ya, jadi lebih kalem lagi. Dan pastinya ini ban kedua-duanya sudah RFT alias Run Flat Tire. Ini bannya masih single tone juga, warnanya silver, dan juga dia palangnya itu lebih banyak jika dibandingkan dengan yang tipe sportnya. Jadi gue pribadi suka dengan ban yang digunakan oleh tipe luxury ini. Untuk aspek rasio atau profil ban yang digunakan juga masih sama aja, 225 aspek rasio 50, ring 17. Bannya sudah ban Run Flat Tire. Depan belakang pastinya cakram, lengkap dengan fitur keselamatan yang dimiliki oleh kedua buah sedan ini. Lalu ke yang paling sporty teman-teman. Ini adalah velg yang menurut gue paling keren dipasangkan di sebuah BMW F30, yang mana ini velg keluaran dari divisi M. Seperti yang kalian lihat di sini, ada emblem M-nya. Dia warnanya gunmetal, jadi lebih gelap jika dibandingkan dengan yang sedan tadi. Ini ringnya masih sama-sama ring 17 ya? Oh enggak, sorry, ini ring 18, lebih besar lagi, dengan ban yang lebih tipis pastinya, 225 aspek rasio 45. Dan juga ini ban yang sudah RFT, jadi nggak bisa kempes walaupun ban dalam keadaan bocor selama sepanjang 50 km. Dan cakramnya juga berbeda, karena yang 330 ini cakramnya lebih besar dibandingkan dengan yang seri 320 biasa. Kayak gitu teman-teman. Untuk bagian eksterior depannya dari ketiga buah mobil ini. Oh, emblem di sini ada M, karena memang ini adalah 330 yang dimix dengan M Sport atau M Performance atau M Package. Lalu kalau yang di sana itu memang keluaran dari pabrikan asli BMW, yaitu Luxury dan 320i Sport. Nah, kita sekarang ke belakang. Sekarang kita mulai dari 330 dulu teman-teman. Yup, emblemnya yang beda pasti emblem ya. Yang pertama, ini 330. Dan untuk bentuk stop lampnya semuanya masih sama. Dan stop lampnya sudah LED ya, untuk lampu rem dan lampu malamnya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur sayangnya dia belum LED teman-teman. Tapi sudah mencerminkan sebagai lampu LED. Itulah kerennya BMW. Bisa memanipulasi teknologi yang memang belum dikasih dari mobil ini. Oke, yang 330 ini sudah memiliki twin muffler ya teman-teman ya. Jadi dia sudah ada muffler kiri kanan, tapi mobil ini sendiri knalpotnya sudah diganti oleh pemilik sebelumnya, sehingga suaranya lebih menggelegar. Dan juga untuk bagian exhaust tipnya sudah diganti menggunakan model 4 buah seperti ini. Jadi seakan mobilnya itu kencang banget. Lalu yang menambah sangar adalah mobil ini sudah diberikan sedikit modifikasi di bagian atas. Sudah dikasih ductile karbon, lalu di bawahnya juga ada diffuser karbon nih. Nah, parts-parts originalnya juga masih ada mobil ini, knalpotnya pun masih ada yang originalnya. Jadi kalau kalian tertarik membeli mobil ini, ada semua bos, part standarnya. Sekarang kita intip sedikit bagian bagasinya ya. Oke, bagasinya belum elektrik tapi bukaannya sangat cepat sekali. Untuk sebuah medium sedan, medium luxury sedan maksudnya, cukup luas pastinya. Bisa membawa koper-koper kalian ukuran besar, rasanya muat 2 buah nih. Nah, di belakang sini untuk 330 sayangnya belum diberikan kamera mundur teman-teman. Sekarang kita ke 320i Luxury. Oke, jadi bedanya di bagian belakang dari 320i Luxury ini pastinya terlihat lebih kalem ya, karena knalpotnya hanya ada 1 di bagian kiri, tapi udah ada 2 buah untuk lubang knalpotnya. Dan namanya Luxury, di bagian belakang ini juga kalian diberikan sebuah aksen chrome yang memanjang ya di bagian kiri kanan. Lampunya juga masih sama, ini sudah LCI tapi kayak gini bentuknya. Sudah LED untuk lampu rem dan lampu malamnya. Bagasinya pastinya sama kapasitasnya, 330, 320 maupun 320 Sport. Kita lihat yang Sport nih.
Yang sport tipis aja teman-teman. Knalpotnya di bagian kiri tapi warnanya hitam, dan ini untuk aksen chrome-nya diganti dengan aksen warna hitam. Jadi tambah maco. Oke, demikian bagian BMW F30. Sekarang waktunya gue kasih tahu bagian mesin dari ketiga buah BMW ini. Kita lihat mesinnya. Nah, untuk ketiga mobil ini semua kap mesinnya sudah menggunakan pegas hidrolis ya. Jadi pastinya cukup mudah untuk membuka kap mesin yang memang cukup berat ini dan juga tinggi sekali. Oke, sekarang kita berbicara soal dapur pacu atau performa. Jadi kalau kalian membeli BMW F30, 320, 325, 328, 330, itu sebenarnya mesinnya sama aja teman-teman. Menggunakan mesin N20B20, yaitu mesin 2000 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan twin power turbo. Atau sebenarnya itu single turbo aja, tapi di manipulasi sama BMW, diberikan teknologi sehingga seperti layaknya kalian memiliki dua buah turbo. Nah, mobil ini walaupun mesinnya sama yaitu 2000 cc 4 silinder, tapi besaran output tenaganya itu berbeda ya. Karena untuk mesin 320 baik itu tipe sport ataupun luxury, mesinnya masih sama-sama 2000 cc dengan output atau besaran tenaga yang masih sama aja teman-teman, yaitu 184 horsepower dan torsi di 270 Nm. Dan rasanya itu adalah figur tenaga yang memang cukup besar untuk melarikan sebuah sedan yang bobotnya itu nggak sampai 1,8 ton, lebih tepatnya di 100 kg gitu ya. Dan untuk transmisinya juga asiknya, mobil ini memiliki transmisi yang super cepat, namanya BMW ya. BMW itu menyalurkan transmisinya ke 7 percepatan, walaupun bukan double clutch, tapi sudah cukup responsif ke dua roda belakang alias rear wheel drive. Dan mengapa mobil ini banyak sekali digunakan anak muda? Mungkin untuk bergaya sekaligus buat event drifting, karena memang untuk rasa berkendara daripada mesin BMW ini selain mumpuni juga sangat enak sekali untuk handling. Gitu. Mesinnya rapi ya teman-teman ya. Untuk 320 e-sport ini dan juga luxury semuanya sama, plug-and-plug, layout mesinnya nggak ada bedanya. Lalu kita ke yang 330. Nah, ini BMW 330 yang memang tuningan atau ECU atau yang perangkat teknologi lain yang digunakan untuk mobil ini itu berbeda, sehingga tenaga mesinnya berbeda cukup jauh. Untuk mencapai figur mobil 3000 cc, dia dituning sedemikian rupa sehingga tenaga yang dihasilkan dari BMW 330 ini di angka 245 horsepower dan torsi di tenaga yang cukup besar untuk mesin yang hanya berpublikasi 2000 cc 4 silinder teman-teman. Sangat baik sekali. Makanya BMW membedakan di bagian brakes atau pengereman, karena memang tenaganya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan varian yang biasa aja. Tapi untuk teknologi, transmisi, semuanya masih plug-and-plug, sama seperti BMW 320 lainnya. Masih dilengkapi dengan teknologi twin power turbo kayak gitu. Dan ketiga mobil ini mesinnya kering, nggak ada minusnya teman-teman. Bisa kita lihat di bagian kiri kanannya itu nggak ada kebocoran oli. Dan pastinya mobil ini adalah mobil yang service record dari BMW. Jadi kalau kalian tertarik, kita punya banyak sekali unit BMW seri 3. Langsung aja di kontak marketing kita yang nomor teleponnya gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Lengkap juga tipenya, mau apa aja BMW kita punya nih di showroom kita. Mesin, tampilan depan, belakang sudah. Sekarang waktunya gue ceritain perbedaan apa aja yang di dalam interiornya. Kita mulai dari 320i Sport dulu. Nah, sebentar kita hidupkan dulu mobilnya teman-teman. Kuncinya seperti ini ya, jadi masih kunci model kayak gini nih. Masih model lama, belum yang lebih modern lagi. Kita hidupkan mobilnya. Oke. Nah, ini adalah BMW 320i Sport yang mana untuk interiornya sendiri dia didominasi dengan warna hitam. Jadi menambah kesan sporty pastinya ya untuk 320i sendiri ini. Sekarang kita hidupkan dulu AC-nya. Jadi gue nggak bakal ngejelasin satu persatu fitur-fiturnya apa aja teman-teman. Dan ini yang beda ya. Nanti kita lihat di bagian yang luxury yang sudah facelift juga. Dia walaupun generasi sebelum facelift tapi sudah menggunakan BMW iDrive nih.
Ini iDrive-nya belum iDrive 7 seperti BMW terbaru, tapi sudah cukup intuitif dan pastinya ini bisa memberikan berbagai informasi mengenai kendaraan, dan juga ada informasi tambahan seperti map, navigation, communication, dan option. Jadi sudah cukup lengkap informasinya di layar iDrive di bagian tengah yang memang terlihat jelas dan cukup besar ini. Nah, yang berbeda lagi adalah untuk setir ya teman-teman. Setirnya untuk yang 320 eSport ini sudah menggunakan setir keluaran dari M Division. Jadi setirnya sudah agak pipih di bagian kiri kanannya, dan juga ini kulitnya sangat halus sekali, besar, enak sekali juga untuk digenggamnya. Di belakangnya ada pedal shift 2 buah kiri kanan. Lalu dia untuk instrumen clusternya untuk yang sebelum facelift masih menggunakan dial analog jarum yang besar-besar bagian kiri kanannya, dan di bagian tengah sini sudah ada MID atau multi information display-nya. Joysticknya seperti ini teman-teman, bukan lagi yang model terbaru yang lebih besar, tapi di joystick ini juga kalian bisa mengatur mode sport dan juga ada mode triptoniknya. Kayak gitu, di sini ada mode berkendara, Sport Plus, Sport, Comfort, dan Eco Pro. Oke, kayak gitu aja untuk yang 320 eSport ini. Di sini ada warna merah, lagi-lagi menambah kesan sporty ya untuk BMW F30 ini. Sekarang kita ke yang hitam. Sekarang udah di dalam dari 320 Luxury Edition atau Luxury Line. Ya, langsung kontras ya teman-teman warnanya. Untuk material joknya masih sama-sama kulit, tapi warnanya sudah beda nih. Yang Luxury ini dibalut dengan kulit berwarna coklat yang menambah nilai luxury atau nilai mewah untuk mobil ini. Jadi lebih kalem sedikit jika dibandingkan yang tipe sport, apalagi yang M Sportnya. Sekarang kita hidupkan mobilnya. Dan yang langsung beda juga adalah ini setirnya. Beda sama si yang sport itu, setir ini lebih besar, lebih gemuk, dan terlihat lebih usang ya, karena ini adalah setir yang juga digunakan di BMW seri E90 nih. Tapi it's okay banget karena untuk setir ini sendiri dia juga sudah lengkap untuk tombol-tombolnya. Di kanan ini untuk mengatur menu infotainment di bagian tengah, dan di sebelah kiri ini untuk mengatur cruise control dari mobil ini. Yang berbeda lagi adalah karena ini adalah varian yang sudah facelift alias sudah LCI, jadi pastinya diberikan fitur yang makin memanjakan kalian. Dimana untuk instrumen clusternya ini sudah menggunakan instrumen cluster digital. Jadi untuk penunjuk kecepatannya jarumnya itu sudah digital. Beda sama yang sebelum facelift, jarumnya masih jarum analog atau jarum beneran. Oke, dan ini sudah multicolor ya pastinya. Untuk MID-nya juga kalian bisa atur di bagian kanan sini. Jadi di bagian kanan sini bisa berbeda-beda. Kayak gitu. Tapi untuk overall fitur-fitur yang digunakan atau yang diberikan di BMW 320i Luxury Line ini juga masih sama aja. Oh, beda deh ternyata teman-teman. Untuk iDrive-nya sendiri dia sudah mengalami penyempurnaan. Jadi untuk layout-nya sendiri dia sudah lebih besar-besar, tapi menunya sama aja. Ada navigation, connected drive, lalu ada informasi mengenai kendaraan, komunikasi, notifikasi, media, dan radio. Nah, kita ke bawah. Ini yang beda juga. Joystick yang digunakan, kalau tadi itu bentuknya agak mengerucut ya, ini joysticknya lebih besar, lebih kotak, jadi terlihat lebih modern pastinya, dan lebih terlihat mewah karena ini memang luxury line. Tapi untuk overall fitur-fitur yang ditawarkan masih sama persis untuk 320i Luxury ataupun 320i Sport. Sekarang kita ke yang paling mahal tuh, itu ada 330. Oh, satu lagi teman-teman, yang LCI ini sudah diberikan kamera mundur. Yang itu belum ada kamera mundurnya, jadi masih hanya sensor parkir aja. Oke, sekarang kita ke 330. Selamat datang di kabin dari BMW 330. Dan lihat ya, langsung kan kalian notice penggunaan warna jok yang lebih sporty dan beda nih. Kursinya sendiri dia beda untuk bentuknya dan juga keempukan kursinya, karena ini joknya sudah semi bucket, jadi di bagian kiri kanannya sudah terlihat lebih mencengkram badan kalian. Dan warnanya merah bro, ini racing banget. Jadi warna merahnya nggak cuma di bagian jok, sampai bagian belakang. Lebih sporty bro. Sekarang kita hidupkan mobilnya.
Ini knalpotnya sudah diganti teman-teman. Jadi knalpot bawaannya masih ada yang standar. Kalau kalian tertarik dapat 2 buah knalpot. Knalpot seperti ini yang berisik atau knalpot yang originalnya. Oke. Langsung terdengar ya sayup-sayup suara mesin 330i ini. Kita geber dikit untuk kasih unjuk suara knalpotnya. Wow, ada backfire alias letupan-letupan dari knalpotnya. Oke, kita ganti ke mode comfort aja biar lebih tenang. Nah, bedanya apa aja sih 330i dibandingkan dengan 320? Of course, yang pertama kali beda adalah joknya warna merah seperti ini. Tapi merahnya nggak sampai depan teman-teman, karena untuk bagian dashboard ini juga dia warna hitam, di atasnya ada warna aluminium seperti ini. Ini tambahan ya teman-teman ya, ada aksen karbon. Sebenarnya ini orinya nggak kayak gini. Dan kalian ke atas ini ada sunroofnya bro. Jadi di 320 belum ada sunroof, tapi di 330 ini 328 pun udah ada sunroof yang tambah mewah pastinya, memberikan kesan mewah untuk sebuah BMW ini. Setirnya menggunakan setir yang digunakan dari BMW M. Ini sudah lebih kecil untuk bentuk kiri kanannya nih. Lalu ada pedal shift kiri kanan sama seperti yang 320i Luxury ini. Dan penggunaan audio dari mobil ini sudah juga dituning dari Harman Kardon. Jadi untuk yang 320 Luxury ataupun Sport belum menggunakan audio Harman Kardon, tapi yang ini sudah menggunakan audio dari Harman Kardon. Tapi overall untuk fitur-fitur yang ditawarkan BMW iDrive-nya ini masih sama ya teman-teman ya. Ini iDrive generasi keberapa nggak tahu, tapi untuk menunya lengkap juga nih, sama kurang lebih yang versi LCI ataupun sebelum LCI seperti ini. Oke, kayak gitu, ada sunroof warna merah, lebih racing pastinya, dan pastinya ini kalau selfie di dalam mobil lebih keren selfie di dalam 330 ini. Sekarang waktunya gua kasih tahu harga bekas atau harga pasaran dari ketiga buah mobil ini. Let's go kita ke depan. Well, itu dia tadi beberapa hal yang harus kalian tahu tentang perbedaan dari BMW seri 3, lebih tepatnya kode bodi F30. Dan ya, seperti itulah perbedaan-perbedaan sedikit yang membuat BMW itu semakin spesial pastinya ya. Jika kalian memiliki sebuah 330, pasti pride-nya berbeda jika dibandingkan dengan 320 biasa. Tapi semua itu kembali kepada budget masing-masing ataupun kantong masing-masing teman-teman. Kalau kalian uangnya banyak sih rasanya pengen beli yang paling mahal aja. Tapi rasanya seri terendahnya BMW atau BMW 320 dengan tipe sport ataupun luxury itu masih sama-sama oke banget. Ganteng, dan pastinya mobil ini adalah sedan yang cukup kencang. Oke, sekarang harganya teman-teman. Harganya juga sekarang sudah cukup menarik untuk kalian yang mencari BMW sedan bekas seri 3. Bisa kalian lirik dan pertimbangkan, karena jika dibandingkan dengan mobil terbaru saat ini untuk harga 400 jutaan itu bisa beli Honda HR-V ya. Tapi dengan harga segitu kalian kalau beli mobil second bisa dapat 2 buah mobil ini, yaitu BMW F30. Nah, yang putih dulu ini adalah BMW 320i Sport tahun 2016 dengan odometer 41.000 km yang kita jual murah aja teman-teman, harganya di 435 juta rupiah. Nggak ada PR, mobil ini siap kalian gas kemanapun, dan kalau kalian pengen bawa mekanik sendiri silahkan untuk dicek menyeluruh mengenai mobil ini. Lalu kita geser, ini yang sudah LCI atau yang sudah facelift. Jadi tampangnya walaupun masih sama-sama aja, tapi fitur yang ditawarkan di dalamnya itu sudah cukup lengkap dan modern sekali. Ini 320i Luxury tahun 2018 sudah LCI. Kita jual mobil ini sekarang harganya di 518 juta rupiah. Lalu kita ke yang paling tinggi speknya, yaitu BMW 330i tahun 2016. Ini adalah warna yang cukup favorit juga sekarang, abu-abu seperti ini, tahun 2016 330. Dengan miles yang hanya 19.000 kita jual 565 juta rupiah. Oke, harganya beda-beda tipis ya antara ketiga mobil ini. Jadi kalian pilih yang mana? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan cukup sekian teman-teman, beberapa perbedaan-perbedaan menarik
dari sebuah BMW seri 3 F30 yang memang tidak lengkap-lengkap banget dan mungkin banyak yang kurang. Coba koreksi gue kalau salah di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.